Nah, Oke. itu sama kayak kita membuka Tokopedia, harus ada buka login dulu atau Bikin apa, akun lah ya, bikin gitu. akun lah. Siap. Jadi semua hal yang baru kita mau masuk sebuah platform itu benar-benar dia, buka, akun yang awal, Bikin baru. maka dari akun itulah nanti bisa kita masuk ke dalam pengajuan permohonan mereknya. Nah, di sebelahnya lagi sederet dengan kata daftar ada panduan. Kalau Oke. teman-teman lihat ke arah kiri, itu ada panduan. Panduan. Nah, panduan itu kalau diklik tanda panah arrow below itu, Mhm mhm. ada video tutorialnya. Jadi supaya kita menghemat waktu juga Oh, ya, jadi iya bisa iya iya. di-download, bisa di-view step by step pengajuan permohonan mereknya Oh, gitu ya. Jadi itu untuk, langkah-langkah di dalam pengajuan permohonan. oh. Nah, jadi karena kita tadi bicara labeling, Ya. maka sebenarnya teman-teman harus paham dulu label yang gimana sih yang harus di-apply. Iya, baik. Jadi kalau yang kita, ajukan, teman-teman akan ajukan, yaitu hanya bagian mana sih yang ingin kami cek. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Candy atau pempek candy ada tertulis di gambar sebelah kiri ya, ada PIRT, ada Iya. juga cabang-cabang, itu tidak perlu di dalam pengajuan. Jadi Oke. cukup candy-nya saja, background-nya boleh, atau ada logo di situ boleh, tetapi hal-hal lain yang tidak perlu sekiranya dalam hal kaitannya sebuah merek, Ya. itu tidak perlu itu dibuang aja, dibuang Oke, aja, siap. cukup jadi lebih simpel, sederhana. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan juga, bagaimana kita tahu, eee, saya di kelas barang mana. Oke. Di dalam pengajuan permohonan merek, itu ada namanya klasifikasi merek, itu standar internasional dikeluarkan oleh, Oke. WIPO, yang mana terdiri dari 45 kelas, kelas 1 Baik. sampai kelas 34 itu Oke. sifatnya barang, 34. 35 sampai 45 itu jasa. Baik. Contohnya misalkan kita bilang tadi yang sifatnya konveksi di kelas 25, Oke, sifatnya kayak baik. makeup-makeup, Mhm mhm kecantikan mhm. ya, nah itu kelas 3. Oh, Yang sifatnya medicated kayak hand sanitizer gitu, oke. yang Ada sifatnya ada medicated ya, heeh, itu kelasnya ada kelas medisnya. 5. Nah, Oh, jadi masing-masing kelas itu ada specification-nya di dalam baik baik. klasifikasi. Jadi nanti itulah gunanya SKM bahwa teman-teman tahu, ini barang dagangan saya ini kelasnya kelas yang mana ya. Nah, Mhm. itu bentuknya kayak search engine sebenarnya. Jadi tinggal ada kolom untuk memasukkan, kalimatnya, ya kan contohnya Candy masukin kata pempek, maka Mhm. nanti akan ketahuan semua jenis-jenis barang yang atau jenis-jenis, klasifikasi yang menggunakan kata pempek. Kelas Oke. mana aja tuh, semua keluar itunya. Kebetulan pempek ada di kelas 29. Nah, inilah yang tadi teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kanan, ternyata pempek sambal, kemudian pempek itu kelasnya 29, atau produk daging-dagingan, ikan kalengan Oke. 29. Nah, itu ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui barang kita atau jasa kita adanya di kelas mana. Nah, ini Sangat mudah sepertinya nih. mudah. Ini mempengaruhi nanti dengan jumlah PNBP-nya yang harus dikeluarkan ya, Oke, baik, gitu. siap Nanti kita ngomongin masalah biaya kita di belakang nanti. siap. Oke, nah kemudian setelah itu kita harus mengidentifikasikan peluang kita bagaimana. Nah, ini dari pangkalan data kekayaan intelektual. Tapi harus teman-teman pahami juga fungsinya hanya untuk melihat peluang. Oh, Mhm. ini saya ketik nih, bisa atau tidaknya didaftar di DJKI. Penting tuh. Jadi mereka akan melihat, kok ada kemiripan ya, Ya. kayak contohnya di poin nomor 4, Andi dengan Andi pakai Y, Candy dengan Kandi huruf K. Ah, betul Nah, betul itu betul. terjadi sebuah, senggolan terhadap dari sisi pengucapan. Itu Oke. jadi yang hal-hal seperti itu sebenarnya gunanya PDKI ini. Tapi tetap, Mmm. ini apa namanya, masalah peluang ini memang harus kita pahami daya penelusuran kita Ya, dengan daya penelusuran, di merek, ini pasti akan ada sisi perbedaannya. baik. Tapi ini akan membuat teman-teman sebelum pengajuan permohonan merek akan mengetahui bagaimana peluang yang di hadapannya mereka pada saat mereka ingin mengajukan. Memperbesar peluang Betul. lah ya. Siap. Contohnya ini, Cantika K, Oke, Kak. Cantika C.
Ternyata C dan CH, K dan C sama. Iya dibacanya. Novaloi Oh, dengan novaloi. lebih mirip lagi. Iya, coba kita tutup mata, novaloi sama. Sama. Jadinya susah ya, agak mirip dianya di sini. Saiba, Oke, siap. sama. Imbus sama juga karena O dibaca U juga. Jadi ini more like-nya ke pronunciation di Inggris ya. Ini lebih Oke. ke penyebutan di Inggris. Atau direpresentatifkan sebuah huruf dengan angka. Sayang jadinya Oh, sayang pakai A, my love dengan my love tapi E-nya diganti huruf ketiga. angka 3 Angka juga 3. sama secara idenya juga sama jadi. Oke. Oke. Nah, jadi itu penting, mungkin nanti PowerPoint-nya bisa di-share ya ke Pasti itu pasti pasti di-share di-share. ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri berkali-kali sampai ataupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita juga punya call center ya, nggak usah lah ya, itu nanti bisa jawab apapun pertanyaan yang rekan-rekan ingin ajukan di kedepannya nanti ya. Ya. Nah, kemudian maka setelah, di dalam permohonan merek ada yang namanya pengumuman, masa pengumuman. Oke. Ini sebenarnya mengambil prinsip good governance ya, artinya Oke. dia terbuka. Jadi ada Oh, permohonan yang masuk, maka kita bukakan, informasi itu kepada publik. Jadi baik. keterbukaan publik terkait merek-merek mana saja yang saat ini ongoing proses. Nah, Oke. karena dia adalah hak yang tidak mungkin saja bisa berbenturan dengan hak orang lain, Ya. maka pengumuman inilah fungsinya untuk bagi orang lain yang serasanya kayaknya akan berbenturan dengan haknya dia untuk mengatakan oposisi, Oke. untuk mengatakan sebuah, "Saya merasa keberatan, ini ada merek Erik, ERICK, saya punya merek ERIQ, saya keberatan deh, saya terdaftar." Nah, ini masa pengumuman ini. Selama 2 bulan, artinya pengumuman Oh, ini tidak boleh tidak kurang dari 2 bulan, harus 2 pas bulan, banget. pas. Jadi Siap. selama 2 bulan itu teman-teman boleh melakukan, permohonan, oposisi terhadap sebuah merek yang dirasakan ada keberatan yang mungkin, dari pandangan dari pemohon yang melakukan oposisi, tidak ada atau memiliki itikat buruk dalam hal ini. Baik. Nah, berita resmi merek ini bisa teman-teman lihat pada, website kita ya Ya, di, DGIP. DGIP ya, di situ ada berita resmi merek bisa Ada di-download. menunya sendiri. Betul, bentuk PDF nanti bisa dibaca mana sih merek-merek yang, sedang diumumkan di situ. Oh, hmm. Oke. Nah, lalu ini, teknikalnya yaitu dasar penolakan relatif, Mmm, artinya mungkin teman-teman bisa lihat nanti di 8 poin penting di dalam penolakan, ya betul. mungkin sedikit aja, nggak Ya, poin nomor satu nggak boleh sama dengan merek orang lain, betul. tapi nggak boleh samanya itu dari sisi kelas barangnya, nggak boleh sejenis dia, Oke, dari siap. spesifikasi kelas barangnya. Artinya kalau barang yang satu dengan mungkin dia beda kelas, Iya. tapi barangnya sejenis. Nah, Oke. jadi misalkan gini, misalkan ada orang yang punya produk kecantikan kelas Nah, 3, kelas 3 tadi ya. ternyata ada merek yang sama persis, Mhm. tapi kelasnya itu kelas 44, jadi spa misalkan. Oke, Nah, baik jadi spa. berbenturan. Jadi spa-nya ini Spa dan spa kecantikan, iya. kecantikan. Ini berbenturan Berbenturan, betul nih, betul berbenturan betul. dengan jangan-jangan di tempat, klinik kecantikan ini atau spa ini itu punya barang-barang yang ada di kelas 3 tadi. Nah, Oke. jadinya sejenis. Oh, Nah, ini yang harus dihindari atau misalkan ada orang yang punya barang kita bilang misalkan dia punya pakaian di kelas 25, baik. tapi dengan logo dan sampel yang sama, ada orang yang punya toko dengan logo yang sama di kelas 35, sejenis jadinya. Padahal yang satu punya kelas 35 toko, Toko, baik. yang ini punyanya bajunya. Bajunya, pakaiannya. Jangan-jangan ini kita bilang FO ya, factory outlet misalkan. Factory outlet. Jangan-jangan ini punya barang yang dimiliki oleh orang yang telah memiliki kelas 25. Pakaian tadi. Iya, Sejenis. Nah, baik. ini hal-hal yang maksudnya apa sih kok ada kalimat dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Nah, Mhm. ini yang sebenarnya harus teman-teman pahami sejenis itu bagaimana. Siap. Jadi secara fungsi dia sama, secara, eee, bahan dia juga sama. Ini yang melihat sejenis. Baik.
Ada juga yang lainnya, nanti teman-teman bisa baca juga poin-poinnya, tapi ini adalah sebuah penolakan yang sifatnya relatif. Baik. Ada juga yang absolut. Oke. Ada relatif, ada absolut. Artinya dia ini juga ada 6 poin. Teman-teman juga bisa lihat. Jadi tidak yang nomor 1 mungkin kita Udah bahas, pasti ya lah. dia udah pasti ya nggak Udah boleh pasti. moralitas, kesusilaan, ketitipan umum, nggak boleh. Atau juga tidak memiliki daya pembeda yang poin nomor 5 yang tadi saya sampaikan, itu juga nggak boleh. Oke. Nah, atau memuat keterangan yang tidak sesuai